Dan Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali kita bersama-sama berhadir di majelis ini dalam rangka kegiatan rutinitas kita, yaitu pengajian ataupun majelis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan dinilai ibadah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita lihatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumil akhir, dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah furudul wudu. Fardu wudu itu sittatun, ada 6. Al-awwalu an-niyatu, al-thani ghaslul wajhi, wa hadduhu min madamati sya'ri ar-ra'si ila muntaha al-lihyain, wa dhaqani tulan wa 'ardan min al-udhun ila al-udhun. الثالث غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. الخامس غسل الرجلين مع القعدين. السادس الترتيب على هذه الكيفية. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas sedikit tentang daripada keutamaan berwudu. Dan sekarang kita membahas tentang fardu wudunya. Yang pertama adalah niat. Jadi niat di dalam berwudu ini termasuk daripada fardu, dan hukumnya adalah wajib. Arkanuhu faqat fi haqqis taslim. Arkanuhu sittatun faqat fi haqqis salim wa ghairihi. Al-awwal an-niyah, niyatu raf'il hadas aw raf'i hukmihi ka hurmati nahwi shalah, li'anna al-qasda min al-wudu' raf'u dhalik, fa idza nawahu faqad aw niyatu taharah 'anil hadas aw niyatu istibahah muftaqirin ila wudu'in. Jadi dalam berniat wudu ini kurang lebih ketika berniat kita di dalam sholat, ya. Antara syaratnya adalah Islamun nawi. Orang yang berniat itu syaratnya harus Islam. Dan yang kedua, orang yang berniat wudu itu paling kada sudah tamyiz. Arti tamyiz itu ininya belum mencapai usia balik. Jadi usia yang mana di situ inya sudah bisa makan sorangan, baju sudah bisa pakai baju sorangan, pokoknya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kada baik. Walaupun dia belum balik, maka hukumnya tamyiz. Ketika dia berwudu hukumnya sah. Dan orang yang tamyiz ini juga kalau sudah mencukupi syarat boleh jadi imam sholat, walaupun dia belum balik. Bacaannya bagus, dia memahami rukun-rukun sholat, syarat-syaratnya dia pahami, berwudunya sempurna, nah diperbolehkan inya menjadi imam sholat. Misalnya kan di dalam rumah kita, di keluarga kita kan ada yang jadi imam. Ada anak kita umurnya 8 tahun, berwudunya sudah bagus secara syariat, sholatnya bagus secara syariat, bacaannya juga bagus, maka ketika dia dijadikan imam hukumnya sah. Jadi kada harus menunggu sudah balik. Maka begitu juga di dalam berwudu, syaratnya paling kada harus tamyiz, ya. Wala tasihu min as-sabiyyi ghairil mumayyiz wal majnun. Maka kada sah berwudu itu dari anak yang masih kecil, yang umurnya masih 6 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Kalaupun inya berwudu, maka wudunya belum sah. Karena syarat wudu adalah tamyiz. Begitu juga wudunya orang gila. Nah, orang gila berwudu maka kada sah hukumnya.
Kecuali wudunya si bayi itu ataupun anak kecil itu sah pada dua keadaan, yaitu wudu'us sabi lit-tawaf, yaitu mewudukan si bayi kita ketika tawaf di Mekah. Kalau membawa anak untuk berhaji atau untuk umrah, anak kita ini masih kecil, umurnya masih 3 tahun atau 4 tahun, kita wudu'kan, maka hukumnya sah di situ. Kita bawanya tawaf, kita gendong, sah wudu'nya. Fa'yanwi anhu waliyuhu, maka walinya lah yang berniat. Berniat wudu tadi walinya, sahaja aku mewudukan anakku ya karena Allah Ta'ala. Karena tawaf itu termasuk kepada rukun dalam ibadah haji ataupun umrah. Wala yasihhu illa bil wudu. Orang yang tawaf itu kada sah kalau kada berwudu. Wa niyatu min furudil wudu, dan niat termasuk daripada fardunya wudu. Kita berwudu tapi kada berniat, itu sama dengan hanya membasuh muha. Nah, maka niat ini tujuannya adalah litamyizil adah wal ibadah, membedakan mana kebiasaan dan mana itu ibadah. Maka pembedanya adalah niat. Kita mandi sunnah dengan mandi biasa kan sama, cara mandinya tuh sama. Tapi ketika kita niatkan mandi sunnah Jumat, kita niatkan mandi sunnah taubat, maka jadi ibadah, jadi pahala. Tapi kalau kita kada berniat, maka itu namanya adah, kebiasaan saja, dan ini kada ada nilai pahalanya. Begitu juga berwudu. Kalau kita hanya membasuh muha, basuh tangan, mengusap kepala, tapi kada berniat, itu namanya adah saja, hanya kebiasaan. Dan ini kada ada nilainya, kada ada pahalanya. Nah, maka yang maulah berpahala itu adalah dengan niat tadi. Tapi niat pulang kada sah kecuali orang Islam. Niat kada sah kecuali nya sudah tamyiz. Begitu juga niat itu boleh diniatakan kepada orang gila. Yaitu ghuslu zaujatil majnunah min haidi litahilla li zawjiha anha fayanwi anha zawjuha. Ada seorang suami memiliki istrinya gila, bininya tuh gila, tapi masih haid. Maka kan minyak kalau sudah bersih dari haid, minyak kada sah mandi. Maksudnya kalau inya berniat seorang kan kada kawa, orang gila kada kawa berniat. Pian pun mantalkinkan niat itu ya kada bisa aja, karena nya gila, bawanya ketawa aja. Maka ketika istri yang gila tadi bersih, suci daripada haid, maka yang berniat mandi itu siapa? Lakinya yang maniatakan. Nah, lakinya yang maniatakan ketika mengubui tadi itu, nah, ketika air sampai ke salah satu anggota tubuhnya langsung diniatakan oleh lakinya. Ya, sahaja aku memandikan istriku, ya, sahaja aku mandi hadas besar untuk istriku daripada haid karena Allah Ta'ala, atau fardu karena Allah Ta'ala. Karena kalau kada dimandikan oleh suami, kalau kada diniatakan, berarti inya masih dalam keadaan berhadas, masih keadaan berhadas, hadas besar. Suami hendak menggauli kada boleh masih. Istri yang sudah suci dari haid tapi kada mandi hadas besar, itu masih belum boleh digauli. Syaratnya harus mandi dulu, harus bersih daripada hadas. Begitu juga istri yang gila tadi kan, suaminya bolehkah menggauli istri yang gila tadi? Boleh. Kalau inya siap aja, ya, kalau kawah aja boleh aja, asal kada buka. Kalau buka kan kada kawah. Kalau berandai aja silahkan,
dan syaratnya harus suci daripada haid. Kalau inya masih haid suci, maka inya kan kada mandi surang. Mandi surang bisa aja mungkin, tapi berniat kada bisa, maka suaminya lah yang meniatakan. Nah, sudah bersih, boleh aja pian hendak gauli lagi. Kenapa diwajib daripada junubnya Bang? Pian lagi yang meniatakan. Nah, karenanya kada berniat surang. Kemudian al-ilmu bil manwi ayakuna 'indahu ilmun bi kaifiyatil ibadah allati sayuaddiha. Inya tahu apa punya ilmu terhadap apa yang diniati tadi. Berwudu kan, kita nak wudu dan berniat. Jadi kita faham tentang ilmu wudu, bukan umpatan. Melihat orang basuh muha, umpat dia basuh muha. Melihat orang basuh tangan, umpat dia basuh. Kada tahu kalau basuh tangan itu hukumnya apa. Kada tahu kalau mengusap kepala hukumnya apa. Kada tahu kalau membasuh telinga hukumnya apa. Kada tahu. Yang penting umpat orang. Orang basuh umpat jua, orang mengusap umpat jua, orang berniat umpat jua. Nah berarti ini kada ada ilmunya. Namanya taklid buta. Jadi syaratnya sah kita berniat itu harus mengetahui ilmunya, gawian yang hendak kita gawi, yang kita niati tadi, tahu ilmunya, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkan, tahu. Dalam sholat kayak itu juga. Adamul ityani bima yunafiha. Syarat yang keempat niat itu adalah tidak mendatangkan sesuatu yang bisa membatalkan niat itu. Ka'anna wal wudu wartadda athna'ahu au a'rada anhu. Seperti orang yang berwudu sekali di tengah wudu belum selesai inya murtad, keluar daripada Islam, maka wudunya batal. Atau inya berpaling daripada wudu tadi, maksudnya membatalkan. Ketika kita wudu, nawaitul wudu li rafil hadasil asghar lillahi ta'ala, kita wudu kan. Kemudian lagi basuh tangan, kita niat membatalkan wudu. Aku niat membatalkan, ini namanya i'rad, ya, memalingkan atau membatalkan niat wudu. Maka niat wudu tadi jadi batal. Jadi kita harus kalau kita teruskan ya kada sah wudu tadi, harus diulang wudunya karena kita sudah membatalkan wudunya. Jadi tidak ada gawian-gawian yang bisa membatalkan wudu ketika kita berwudu. Kemudian adamu ta'liqi qad'iha, ini syarat berniat lah. Kada ada menggantungkan untuk memutuskan niat wudu tadi. Misalnya pian berwudu, seketika niat, sudah selesai niat ini, karena kalau hari hujan ku batalkan wudu ini karena aku nak mutiki baju dulu. Atau jika fulan datang, kalau kawan datang, ku batalkan wudu padahal pian lagi berwudu. Maka walaupun si fulan kada datang, walaupun hujan kada turun, maka wudunya batal, kada sah. Jadi dalam berniat ini kita kada boleh menggantungkan kepada sesuatu. Nah, kalau si fulan datang, ku batalkan wudu ini. Kalau hari hujan, ku batalkan wudu ini. Nah, jadi jangan sampai ada niat yang seperti itu ya. Kayak itu juga kita dalam sholat. Misalnya kita sholat ini, kalau ada orang datang mengetuk pintu, kita aku batalkan dulu sembahyang. Maka walaupun orang itu kada datang, batal sembahyang kita. Karena dalam sholat itu kada boleh menggantungkan sesuatu kepada yang lainnya. Tahaqqukul muqtadi. Yang keenam, syarat daripada niatnya tahaqqukul muqtadi, yaitu tahaqqukul hadas minal wudu. Nyata inya tu bahadas. Ya, ketika pian hendak wudu harus nyata memang pian lagi
Jangan sampai ada ragu-ragu. Fala tasihu minat taraddud, maka kada sah bagi orang yang ragu-ragu. Maksudnya apa ragu-ragu? Pian hendak berwudu tapi ragu, masih adakah wudu ini atau sudah batal? Kalau gitu wudu aja ginjar. Nah yang kayak ini kada sah, itu kada boleh. Jadi pian berwudu itu didasari atas keraguan. Syaratnya sah wudu itu harus didasari atas keyakinan kita lagi berhadas. Jadi kalau kita memiliki keraguan, batalkah kadakah wudu nih, maka kita harus mengambil hukum asal. Hukum asalnya apa? Berwudu kan kita. Kita sudah berwudu, yang diragukan itu batal atau kada, maka hukum asalnya kita berwudu, maka kita dihukumi suci, kita dihukumi dalam keadaan berwudu. Nah itu hukum asalnya. Kalau masih hati pian kada nyaman jua, batalkan dulu wudunya. Kayak apa cara membatalkan? Bawa bakamih kah, bawa bakantut kah, atau pian pegang kubul dan dubur, batal wudu, hanya berwudu. Jadi ketika keraguan itu hilang, baru bawa wudu. Jangan berwudu dalam keadaan masih ragu batal atau kadanya wudu tadi. Kalau yang kita ragukan itu kita sudah berwudu apa belum, maka hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah kita belum berwudu, karena kita ragu sudah berwudu atau belum, maka hukum asalnya belum berwudu. Pian hendak sembahyang maghrib tadi, ketika hendak takbir ada keraguan dalam hati, tadi sudah berwudu apa belum nih, ya, sudah berwudu apa belum, kada ingat lagi. Nah maka kita kembalilah kepada hukum asal, yaitu belum berwudu, maka segera berwudu. Tapi yang kalau yang kita ragukan batal apa kadanya, pian ini sudah yakin sudah berwudu, tapi yang pian ragukan batalkah kadakah, adakah bekantut kadakah, kada ingat lagi, maka kembalikan kepada asalnya. Asalnya pian berwudu, maka pada saat itu masih dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Nah ini caranya, ya. Jadi intinya jangan kita berwudu dalam keadaan kita ragu, bahadas atau kada, batal atau kada. Yakinkan, kembalikan kepada hukum asalnya. Kalau hati masih kada nyaman jua, batalkan dulu wudunya, hanya kita berwudu. Nah itulah syarat niat, ya. Yang pertama dari Islam, yang kedua adalah tamyiz, yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi, mengetahui, kita punya ilmu tentang apa yang kita niatakan tadi. Dan kada ada mendatangkan hal-hal yang keempat ini, kada ada menggawi sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Dan yang keempat, kada menggantungkan niat wudu tadi dengan sesuatu. Nah, contohnya tadi kan kalau hari hujan kada jadi berwudu, ya. Kalau bulan datang ku batalkan sembahyang. Dalam puasa kayak itu juga. Misalnya dalam puasa jerpian, kalau kena siang keuyuhan ku batalkan kena puasa nih. Padahalnya sahur tuh. Sudah selesai sahur, siang harinya, pagi hari, kena tengah hari, kalau pina panas bana harinya, ya, kubatalkan nih puasa. Maka ketika pian niat membatalkan itu sudah batal, walaupun belum berbatal. Jadi puasa kada boleh digantungkan untuk membatalkannya dengan sesuatu. Sholat kada boleh digantungkan kepada sesuatu untuk membatalkannya, kayak itu wudu, ya. Dalam Islam kayak itu juga. Islam kada boleh kita batalkan ataupun berniat
hendak keluar daripada Islam kada boleh. Kena 10 tahun lagi hendak merasai agama lain, ya, pindah nyaman sembahyangnya seminggu sekali aja. Kena 10 tahun lagi hendak merasa satu umat barang seminggu. Maka mulai berniat itu, ya, mulai saat itu diniatakan itu sudah keluar daripada Islam. Sama artinya dia sudah memutus Islam pada saat itu. Padahal niatnya kan 10 tahun yang akan datang, tapi mulai berniat itu dia sudah batal Islamnya. Nah, jangan sampai ada, ya, niat-niat yang seperti ini yang bisa merusak Islam, merusak niat, merusak sholat, merusak puasa. Ibadah kita kada boleh digantungkan dengan sesuatu yang bisa membatalkan ibadah tersebut. Kemudian niat sudah selesai. Kapan niat itu dilakukan? Yaitu ketika pertama kali membasuh anggota wudhu, yaitu wajah. Ketika tangan kita yang ada airnya tadi sampai ke wajah, langsung diniatkan dalam hati, sahaja aku berwudhu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, atau sahaja aku mengangkat hadas, boleh. Sahaja aku berwudu untuk mengangkat hadas, sahaja aku berwudu untuk bersuci, boleh juga. Tapi kita sudah dilajari oleh ulama kita, yaitu sahaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Ini sudah niat yang paling nyaman, ya. Sebenarnya niat untuk raful hadas, niatut taharah boleh, istibahatis shalah, ya, macam-macam sebenarnya dibolehkan niat-niat dalam wudu, boleh banyak macamnya. Cuman kita supaya kada bingung, kita dilajari hanya model kayak itu aja, mengangkat hadas kecil. Saja aku wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah, ada fardunya, ya, karena wudu hukumnya wajib. Waslul wajhi, membasuh wajah, dinamakan li'anna bihi taqa'ul muwajahah wa hadduhu qawlan ma baina madabati sya'ri ra'si ila muntahal lihyain. Wajah itu batasannya, ya, batasan wajah itu yang harus kita kanakan banyu dari atas, ini mulai tumbuh rambut, ya, madabati sya'ri, dan paling bawah, ya, paling bawah ini ila muntahal lihyain, paling terakhirnya jenggot kita. Yang sekiranya kada ada lagi tumbuh jenggot, nah di mana tuh kada ada tumbuh jenggot lagi? Nah disitulah habis wajah, batasan wajah dari atas ke bawah, ya, yang batas terakhir tumbuhnya jenggot. Maka sampai situ kita harus membasuh wajah kita. Jadi jangan hanya di muka sini aja, ya, sampai sini, ini masih belum habis lagi, belum selesai nih batasannya, ya, batasannya di bawah sini, jenggot kita kan di sini nih biasanya habisnya nih, nah. Maka sampai sini membasuh wajah itu, terakhir tumbuhnya jenggot. Dan ini kalau kada dibasahi berataan kada sah wudu kita, karena semuanya harus basah kalau wudu ini. Beda karena kalau dengan tayamum kada wajib sampai ke situ. Kemudian wa ardon, lebarnya, ya, bainal udhunaini, antara dua telinga. Nah, ini ada yang mentinggal nih, nah ini batasan telinga. Jadi kita sampai air paling kada minimal sampai yang ini ada tinggal di telinga kita ini, ya, berarti di antaranya itu harus basah berataan. Kalau dari atas mulai tumbuh rambut sampai terakhir tumbuh jenggot, itu batasan daripada wajah yang wajib kita basuh. Dan membasuhnya disunahkan dari atas ke bawah. Nah, basuhnya dari atas ke bawah.
Ketika membasuh wajah, ya, membasuh wajah itu jari kita disunahkan untuk dimainkan. Nih jari dimainkan untuk membasuh, nih ada di ujung mata kita, wadah tahi mata ini dibersihkan. Jadi ambil banyu, nah sambil basuh wajah, ujung jari kita dimainkan sambil membersihkan di kelopak mata kita ini, nah, supaya ada yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh kita. Sunnah hukumnya, nah jari kita nih, nah setiap kali basuh telunjuk kita nih, nah dia dicucukkan ke ujung mata ini, ke pangkal mata yang biasanya keluar tahi mata di situ, supaya sambil dibersihkan. Cuman kalau hendak dari bawah ke atas kada apa-apa juga. Ya, misalnya ambil banyu, ya, nah, dahi ini, nah, ya, guru ulun tuh menyarankan kalau membasuh dahi itu jangan ke atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ya, kalau yang lainnya ke bawah ke atas, dari atas ke bawah, yang lain. Nah, cuman bagian dahi atas ke bawah ke atas. Jadi ambil banyu, diingininya ke atas. Supaya apa hikmahnya? Untuk kesehatan wajah kita. Itu aja hikmahnya. Ya, supaya sehat wajahnya, supaya dahinya kada lambat mengkerut. Kalau kada lambat mengkerut berarti supaya lebih awet muda. Nah, itu diantara tujuannya kenapa ma'anunya dari bawah ke atas. Karena kalau dari atas ke bawah lakas mengkerut, dahi ini lakas mengkerut. Kalau lakas mengkerut, lakas kelihatan tua. Kada awet muda, lakas tua. Tapi ini kada wajib. Hendak pian-pian nyamannya dari atas ke bawah, lanjutkan aja, kada apa-apa. Kalau nyaman dari atas, dari bawah ke atas, silahkan, ya. Kalau ulun, ya, mulai pertama kali ulun mendapatkan saran seperti itu, mulai dari saat itu sampai sekarang ulun amalkan. Ulun mendengar itu tahun kurang lebih 2006, ya. Kurang lebih pada tahun 2006, alhamdulillah sampai sekarang ulun masih menggawi yang seperti itu. Setiap basuh dahi dari bawah ke atas. Dan ini kada wajib yang hendak umpati silahkan, hendak kada apa-apa juga, ya. Kada ada sunnahnya kada, ya. Sebenarnya sunnahnya dari atas ke bawah, cuman ini ada efek untuk kesehatan wajah aja. Dan yang selanjutnya adalah ghaslul yadaini, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit pembelajaran kita pada malam hari ini diberikan keberkahan dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri majelis ini, mari kita sama-sama membacakan Fatihah dengan niat kesembuhan. Yang pertama untuk jamaah majelis kita, yaitu yang pertama Haji Saiful Anwar Sulung, yang mana dalam saat ini beliau masih dirawat di rumah sakit Amuntai, di ruang ICU Amuntai, ya. Dan yang kedua kita niatkan kesembuhan juga untuk istrinya Haji Saifullah Sulung juga nih, Sulung keduanya, yang barusan kemarin itu, ya, terjadi tabrakan, ya. Mudah-mudahan kita niatkan bacakan Fatihah dengan niat mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala dengan kesembuhan yang sempurna. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Ta'ala penyakitnya, dan mudah-mudahan dihindarkan daripada segala macam musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa lakum ya salih wa ala man salafun salih. Al-Fatihah.